Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini saya akan membacakan kisah percintaan Gemini. Oke Gemini, tetap fokus ya. Kita santai-santai saja ya, jangan tegang ya, karena di sini saya sebagai reader membuat pendengar itu nyaman ya teman-teman. Oke, di sini ada dua energi yang dimana Gemini dan pasangannya, atau bahkan bisa terbolak-balik ya. Oh iya, saya ingatkan dulu ini pembacaan umum ya, nggak bisa resonate untuk semua Gemini. Jadi saya harap kalau nggak resonate ya, kalian bisa cari reader yang lain mungkin menurut kalian tepat dan cocok, karena energinya ini bisa terbolak-balik, nggak bisa resonate ya. Oke. Yang dimana di sini untuk Gemini yang jomblo itu di akhir video. Kalau kalian mau skip boleh, atau bahkan mau lihat dulu sebagai pelajaran atau apapun itu ya. Nah, saya ingatkan juga nih, seandainya dapat gambaran indah atau bahkan buruk, jelek, apapun itu ya, jadi kalian jangan sedih atau bahagia duluan, karena gambaran itu bisa berubah kapanpun ya teman-teman. Jadi semoga dengan menonton video saya ini bermanfaat, kalian jadi lebih berwaspada, berhati-hati ya. Oke, langsung saja kita bentang ya. Ini untuk Gemininya. Jadi kalau energinya tertukar ya, kalian sesuaikan saja ya. Ini untuk Gemini. Ada apa ini? Ada kartu kesedihan. Oh ya, energinya temperance, lupa saya bilang. Temperance itu lebih ke arah ketenangan ya, atau tujuannya bisa ketenangan, tujuan, kedamaian. Oh ya, ini energi penengah ya, saya singkirkan. Sebentar, biar tahu jalan ceritanya nanti. Oke, ini kalau kelamaan kalian bisa skip ya teman-teman. Bisa kalian skip, nggak apa-apa kok. Ini energi pasangannya The Chariot. The Chariot ini kemajuan atau perubahan, atau maju dengan berani tanpa memikirkan apapun omongan orang ya. Oke. Atau bahkan di dalam hubungan itu, wah kucingku Clay. Hey. Nggak tahu di sini abangnya buat video ya. Oke, tolong itu Mambang. Leon Clay itu. Nih. Oke, saya lanjut, maaf ya. Yang dimana di sini si pasangan Gemini mencoba untuk maju tanpa memikirkan apapun omongan orang. Oke, di sini ada dua gambaran nih, saya lihat nih. Saya bacakan gambaran yang pertama ya. Ini gambaran yang pertama lebih ke arah si Gemini berpasangan dengan orang yang sudah berumah tangga. Oke, ini untuk gambaran pertama. Gambaran kedua nanti kita lihat saja. Yang dimana di sini Gemini mencoba untuk mendamaikan dirinya ya. Mendamaikan dirinya, dia menarik diri, ya mungkin tersadar kalau hubungan ini salah, karena ini hubungan ketiga, cinta segitiga ya. Oke, di sini Gemini memutuskan untuk apa? Kita tarik satu kartu. Memutuskan untuk membahagiakan dirinya, memanjakan dirinya ya, agar pikiran-pikirannya itu hilang ya, tentang sedih, sakit, apapun itu. Di sini dia mencoba untuk memanjakan dirinya, tetapi tetap tidak bisa teman-teman. Dia tetap masih merasa terpuruk, masih merasakan kesedihan. Ini terpuruk, ini udah kondisi paling bawah ini. Sangat-sangat sedih, sangat-sangat terluka. Kalau dalam keuangan ini wah anjlok nih. Oke, dimana di sini Gemini jadi pikiran sama dia, jadi beban pikiran, stres ya, gak bisa tidur ya. Oke, di sini ada juga gambaran si Gemini mencoba untuk menyembuhkan dirinya ya. Yang dimana tetap tidak bisa. Dia tetap fighting dengan diri dia sendiri ya. Karena apa? Dia sudah cinta sama orang yang sudah berkeluarga ini, pasangannya itu tadi. Oke, ada gambaran di sini dia menarik diri ya. Masih ada yang kurang di dalam dirinya. Ada kesedihan yang sangat mendalam. Oke Gemini, kita lanjutkan ke pasangannya. Ini masih gambaran yang pertama ya. Wah, kucingku kenapa itu? Oke, saya bacakan saja. Ini ada dua pedang, yang dimana pasangan Gemini di sini juga bingung mengapa si Gemininya tiba-tiba menarik diri. Mungkin si Gemini di sini tersadar kalau aku berpacaran dengan orang yang sudah menikah. Wah, ada the strength di sini. Pasangan Gemini mencoba untuk tetap sabar, tenang ya, mencoba untuk tetap seimbang, lurus, atau bahkan adil dalam membagi waktu, baik itu untuk selingkuhan atau untuk pasangan yang sah ya. Di sini Gemini meratapi masalah ya. Dia melihat koin itu masalah kalau di dalam hubungan ya, problem atau cinta. Kalau dalam pekerjaan dia meratapi uang.
Oke, dia meratapi masalah yang ada di dalam hubungan ini. Ini ada gambaran kalian itu udah saling cinta ya, tetapi ini hubungan yang terlarang. Oke, dan di sini dia memutuskan untuk apa? Kita tarik kartu. Oke, sebentar. 3 kartu saja. Oke, dia memutuskan untuk kembali ke pasangannya yang sah, atau suami atau istri yang sah, yang dimana di sini dia mencoba untuk meninggalkan Gemininya, karena di sini dia ragu Gemini bakal kembali apa enggak. Oke, mengerti ya? Ini udah saya klarifikasi. Ada tiga cangkir, 3 cup ya, yang dimana di sini dia merasa dikhianati dalam hubungan kisah cinta segitiga. Nih, si Gemininya menarik diri kan. Oke, jadi pasangannya merasa dikhianati. Oke teman-teman, ini saya potong sebentar ya. Hubungan apa itu ya? Hubungan terlarang itu nggak akan bertahan lama, saya yakin. Karena apa? Itu hubungan terlarang. Kalaupun bahkan bertahan lama, itu akan ada karma yang akan menimpa kalian berdua ya. Jadi ini bisa dikatakan dosa besar kalau yang udah berkeluarga. Kalau yang berpacaran ya, maaf teman-teman, tadi terpotong ya. Mungkin memorinya penuh. Oke, di sini saya lanjutkan ya. Ini tadi ya, mengerti? Hubungan terlarang itu nggak akan bertahan lama. Nah, di sini Gemini merasa dikhianati di dalam hubungan kisah cinta segitiga ini. Yang dimana di sini ada The Hangman. Dia nggak dapat berbuat apa-apa ya, dengan semua masalah yang ada di kepalanya. Dia bingung, si Gemini ini bakal kembali nggak ya? Nah, seperti itu. Ini untuk gambaran yang pertama ya. Jadi inti dari cerita ini, si Gemini berpasangan dengan orang yang sudah menikah ya. Ini bisa Gemininya atau pasangan Gemininya ya, atau Gemininya yang sudah menikah, atau bahkan pasangannya ya. Terbolak-balik, sesuaikan saja. Nah, jadi seperti itu. Dia merasa dikhianati, si pasangannya ini merasa nggak dapat berbuat apa-apa. Jadi inti ceritanya, salah satu dari kalian menarik diri ya, karena tersadar mungkin, atau bahkan ada konflik yang besar ya, di dalam hubungan itu. Oke, jadi pesan dari saya, cobalah untuk tetap kembali ke jalan yang benar ya. Jangan lakukan hubungan-hubungan yang nggak bagus, hubungan terlarang seperti ini. Oke. Nah, ini untuk gambaran pertama. Kita masuk ke gambaran yang kedua. Yang mungkin gambaran kedua ini, Gemini menarik diri ya, masih menarik diri. Mungkin karena ada permasalahan ya. Mungkin si Gemininya di sini ketahuan selingkuh, bisa ya. Karena di sini pasangannya merasa dikhianati, teman-teman. Dengan nih, ada gambaran kisah cinta segitiga. Mungkin si Gemininya selingkuh, atau bahkan pasangannya bolak-balik ya. Yang dimana di sini Gemini merasa bersalah ya, merasa bersalah, mencoba untuk, ada gambaran di sini memperbaiki ya, memperbaiki hubungannya. Nih, ada gambaran konflik. Mungkin kalian konflik ya ke depannya. Oke, ini untuk gambaran kedua ya. Di sini Gemini sangat-sangat merasa terpuruk ya, teman-teman. Sangat merasa terpuruk, konflik dengan dirinya sendiri atau bahkan dengan pasangannya. Di sini Gemini sangat mencintai pasangannya atau keluarganya ya. Tetapi di sini dia menarik diri, ada yang kurang di dalam dirinya. Mungkin dia ingin lari dari masalah. Wah, itu nggak bagus ya. Kalau ada masalah itu hadapi, apalagi kalau kamu laki-laki Gemini ya. Hadapi dengan benar, dengan gentleman, oke. Oke. Sedangkan si pasangan Gemini di sini dia menjadi bingung. Dia mencoba untuk tetap sabar, tetap seimbang dalam keadaannya, karena di sini dia diselingkuhi, diduai. Ini selingkuhnya bisa dalam hal pekerjaan, bisa nggak harus dengan orang ya, teman-teman. Oke. Ini mana di sini pasangannya mencoba untuk memutuskan nih, kembali ke keluarganya. Dia lebih fokus ke keluarganya. Ya sudahlah, kalau si pasangannya ini menarik diri, ya sudahlah, dia tetap fokus ke keluarganya dan melupakan mungkin masalah-masalah yang ada. Tetapi di sini dia tetap merasa tersakiti, terkhianati. Dia nggak dapat berbuat banyak di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi singkat ceritanya di sini salah satu ketahuan selingkuh. Wah, kita buka penengah saja deh sebentar. Kita buka penengahnya. Nah, kan. Ini untuk penengah gambaran yang pertama tadi saya bacakan ya. Yang dimana di sini salah satu kembali ke keluarga, atau bahkan salah satu sudah berkeluarga. Yang kalian melakukan itu tadi hubungan terlarang ya, salah satu sudah berkeluarga. Yang dimana mungkin salah satu menarik diri ya, kembali ke keluarganya. Oke, jadi seperti itu. Penengah yang pertama nggak saya buka tadi. Ini penengah gambaran yang kedua nih. Ada justice, yang dimana kebohongan yang terungkap ya. Kalau udah keluar justice di dalam hubungan, kebohongan apapun itu ya, itu akan terungkap ya. Mau seperti apapun kamu menyimpannya, entah itu dikubur dalam tanah, ini ibaratnya ya. Entah itu dikubur dalam tanah ya, entah itu disimpan dalam peti, itu tetap akan terungkap ya.
Bagaimanapun caranya kamu menyimpannya. Oke, yang dimana salah satu jadi menarik diri, melarikan diri ya, karena masalah itu tadi ada kebohongan yang terungkap. Nah, ini kartu penengahnya. Jadi mengerti ya teman-teman. Untuk gambaran cerita pertama, salah satu menarik diri mungkin karena tersadar atau bahkan ada konflik yang besar di dalam hubungan terlarangnya. Dan inti dari cerita kedua ya, mungkin salah satu ketahuan selingkuh dan dia lari dari kenyataan. Ada gambaran seperti itu ya. Yang dimana pasangannya mencoba untuk tetap fokus dengan keluarganya atau dengan anaknya atau dengan intinya seperti itu, atau bahkan yang berpacaran kembali ke pangkuan ibu bapaknya masing-masing. Kembali ke keluarganya masing-masing ya. Masih kecil jangan pacaran ya. Oke. Nah, ini untuk Gemini yang berpasangan ya teman-teman. Kita masuk ke Gemini yang jomblo. Saya tutup dulu, kalian bisa skip ya. Oke, sebentar. Saya shuffle dulu untuk Gemini yang jomblo. Karena saya nggak bisa langsung shuffle gitu, karena kartunya udah banyak kepakai untuk membacakan Gemini yang berpasangan ya. Oke, saya skip aja ya biar kalian nggak bosan sebentar. Oke teman-teman, sudah saya shuffle nih. Sengaja saya skip biar mempersingkat video agar kalian nggak bosan. Nah, saya bacakan ya di sini. Untuk Gemini yang jomblo, mungkin kondisi kamu saat ini sangat merasa tersakiti, dikhianati ya. Ini untuk yang sudah pernah berpacaran ataupun yang belum, kamu merasa disakiti ya. Mungkin kamu ingin mencoba mendekati wanita atau pria, kamu dikhianati, diselingkuhi atau bahkan baru putus. Nah, di sini kondisi kamu saat ini sangat-sangat terpuruk ya. Bahkan di sini kamu sampai-sampai apakah ada peluang untuk kembali ya. Ada gambaran seperti itu. Apakah ada peluang aku untuk mendapatkan pacar ya? Yang dimana di sini kamu jadi fighting dengan diri kamu sendiri ya. Kamu jadi konflik dengan diri kamu sendiri. Ada The Hermit, yang dimana di sini kamu menarik diri, memutuskan komunikasi ya, jadi lebih pendiam ya. Oke, di sini kamu harus bisa memperbaiki diri kamu. Oke. Kedepannya seperti apa? Kedepannya akan ada masalah ya. Kalau kamu tidak ini tadi memperbaiki diri kamu, melepaskan masa lalu ya. Kamu harus bisa sabar untuk melalui ini semua agar impian kamu tercapai. Yang ingin punya pacar, yang ingin menikah. Dan di sini kamu harus bisa berlari ke depan tanpa melihat ke belakang. Paham nggak maksudnya? Maksudnya itu kamu harus bisa berjalan ke depan, melupakan masa lalu. Kamu nggak boleh nengok-nengok lagi ke belakang ya. Nggak boleh lihat-lihat lagi tentang mantan, tentang apapun itu ya. Kamu harus bisa. Karena di sini kalau kamu ingin mendapatkan pasangan, energi yang baru yang masuk itu kamu harus terlebih dahulu memulihkan pikiran kamu, batin kamu yang terluka, apapun itu ya. Kamu harus bisa untuk bangkit agar energi yang baru itu masuk, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk Gemini yang jomblo ya. Jadi mengerti ya, kalau saya singkat di sini kamu masih terluka ya. Kamu nggak akan bisa dapat pasangan kalau kamu masih terluka. Oke. Jadi saya harap di sini resonate ya, teman-teman. Seandainya nggak resonate, kalian bisa cari reader yang lain ya. Oke, mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya, teman-teman. Oke. Dan juga bagi yang mau personal reading, kalian bisa kontak WA saya taruh di deskripsi, kalian bisa lihat. Untuk info lebih lengkapnya kalian langsung saja chat ya. Saya siap kapanpun. Oke. Mungkin sekian ya Gemini, semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Apapun masalah tetap sabar ya. Cari jalan keluar karena setiap masalah itu ada jalan keluarnya ya. Saya sebagai reader di sini mengingatkan dan menasehati ya. Jangan sampai kalian terjatuh ke dalam kejahatan ya. Keburukan ya. Oke, tetap positif, lakukan apapun itu ya, asal itu positif. Dan tetap berdoa dan berusaha. Oke, sekian Gemini. Dah.